Inilah penemuan sains yang akan mengubah agamamu selamanya. Bagaimana jika aku berkata bahwa segala yang kamu ketahui tentang Tuhan, tentang agama, tentang bagaimana kamu beribadah, semuanya mungkin akan berubah setelah penemuan ini. Ini bukan tentang mengatakan agamamu salah, bukan pula tentang menghancurkan keyakinanmu yang boleh jadi telah menjadi jangkar hidupmu. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang membuka tirai-tirai yang membatasi pandanganmu, tentang memperluasnya hingga ke tingkat yang begitu luas dan dalam, sehingga kamu tidak akan pernah bisa melihatnya dengan cara yang sama lagi. Sebab, penemuan sains abad ke-21 ini tidak menghancurkan konsep Tuhan. Justru, ia memberi kita sebuah bahasa baru yang lebih universal, lebih ilmiah, namun pada saat yang sama, lebih spiritual untuk memahaminya. Dan bahasa itu adalah fisika kuantum. Bersiaplah, karena kali ini pikiranmu akan didorong hingga ke batas paling ekstrimnya, melampaui sekat-sekat dogma dan prasangka menuju pemahaman yang mungkin akan mendefinisikan seluruh eksistensimu. Bagian 1. Membongkar dinding realitas, ilusi materi yang padat. Selama ribuan tahun, agama dan sains seringkali berdiri di dua kutub yang berlawanan, bertengkar sengit karena satu hal fundamental, realitas. Agama bicara tentang hal-hal yang tak kasat mata, jiwa, roh, surga, neraka, entitas-entitas ilahi. Sains, sebaliknya, berkutat dengan hal-hal yang kasat mata, yang bisa diukur, diuji, dan dibuktikan secara materi. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apa itu materi sebenarnya? Apa itu realitas yang begitu kita yakini sebagai padat dan nyata? Kita diajari bahwa dunia ini padat. Kitab-kitab suci, dinding masjid yang kokoh, tiang-tiang gereja yang menjulang, pegunungan yang megah, bahkan tubuhmu sendiri. Semuanya terasa begitu nyata, begitu solid. Sentuhlah meja di depanmu. Ia terasa keras, tak tembus. Ini adalah fondasi dari pemahaman kita tentang dunia. Namun, mari kita bongkar ilusi ini bersama, menyingkap lapis demi lapis hingga mencapai inti kebenarannya. Ketika para ilmuwan memberanikan diri menyelam ke dalam struktur paling dasar dari materi, jauh melampaui apa yang bisa dilihat mata telanjang ke dalam dimensi atomik dan subatomik, apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Mereka tidak menemukan bola-bola kecil yang padat sebagaimana model atom klasik yang mungkin pernah kita pelajari di sekolah. Sebaliknya, yang mereka temukan adalah kehampaan. Nyaris seluruh atom, 99,999% atau bahkan lebih, adalah ruang kosong belaka. Dan partikel-partikel kecil yang menempati ruang kosong itu, elektron, proton, neutron, mereka pun bukan benda-benda padat dalam pengertian tradisional. Mereka adalah gelombang probabilitas. Mereka adalah kemungkinan. Mereka adalah getaran. Bayangkan ini, meja yang kamu sentuh, tubuh yang kamu miliki, bumi yang kamu pijak, semuanya pada level paling mendasarnya hanyalah koleksi medan energi yang bergetar pada frekuensi tertentu, menciptakan ilusi kepadatan yang kita alami dengan indera kita. Ibarat kipas angin yang berputar kencang, bilah-bilahnya seolah menghilang dan membentuk dinding padat yang tak bisa ditembus. Padahal yang ada hanyalah gerak dan ruang. Dunia kita adalah orkestra getaran, sebuah simfoni energi yang tak henti-hentinya menari. Jika ini benar, dan sains telah membuktikan ini berulang kali di laboratorium-laboratorium fisika paling canggih di dunia, apa implikasinya bagi konsep jiwa, roh, penciptaan, dan bahkan Tuhan itu sendiri? Apakah keyakinan kita selama ini yang dibangun di atas fondasi materi yang padat perlu direvisi secara radikal? Bagian 2. Wahyu. Bahasa universal Tuhan adalah energi.
Inilah penemuan besarnya, titik balik yang menggetarkan. Jika segala sesuatu yang kita anggap materi hanyalah energi yang bergetar, maka bahasa universal dari segala sesuatu, dari keberadaan itu sendiri, adalah energi. Pikirkan tentang sifat-sifat energi. 1. Energi tidak berwujud, namun ia menciptakan semua wujud yang kita lihat dan rasakan. Dari bintang-bintang yang menyala hingga bunga yang mekar, semuanya adalah manifestasi energi dalam berbagai bentuk. 2. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Ia abadi, kekal. Ia hanya bisa berubah bentuk, bertransformasi dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Dari energi potensial menjadi kinetik, dari panas menjadi cahaya. Hukum kekekalan energi adalah salah satu pilar utama fisika, dan inilah titik temu yang menggetarkan. Jembatan yang menghubungkan alam sains paling canggih dengan kearifan spiritual kuno. Apa yang dalam agama-agama besar di dunia disebut sebagai ruh dalam Islam, cahaya ilahi dalam berbagai tradisi mistik, jiwa atau roh kudus dalam Kristen, atau prana atau chi dalam tradisi timur. Dalam bahasa fisika modern, ia memiliki sifat yang persis sama, non-materi, abadi, tak terlihat namun menjadi sumber dari segala kehidupan dan pergerakan. Fisika kuantum, melalui pengamatan dan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, membawa kita pada kesimpulan yang sangat mirip dengan mistisisme kuno, bahwa ada medan energi intelijensia yang mendasari dan meresapi segala realitas. Sebuah jaringan kesadaran universal yang menghubungkan setiap partikel, setiap makhluk, setiap galaksi. Sebagian ilmuwan menyebutnya medan nol atau medan kuantum, sementara para filosof dan mistikus mungkin menyebutnya kesadaran kosmis atau pikiran ilahi. Ini bukan lagi soal iman buta. Ini adalah hukum alam yang dapat diamati dan dipelajari. Hukum kekekalan energi bukan mitos, melainkan fakta ilmiah. Jika energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dan merupakan esensi dari segala sesuatu, termasuk kesadaran itu sendiri. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, apakah Tuhan ada? Sebuah pertanyaan yang sering kali memicu perdebatan tak berujung. Tapi, pertanyaannya bergeser menjadi, apakah Tuhan adalah medan energi kesadaran abadi yang menjadi sumber dari segalanya, yang meresapi dan menyusun setiap aspek dari keberadaan kita? Sebuah pertanyaan yang lebih terbuka, lebih inklusif, dan mengundang penjelajahan. Bagian 3. Mengubah cara kita beribadah dan berelasi. Resonansi jiwa. Nah, inilah bagian yang akan benar-benar mengubah agamamu dalam pengertian yang paling mendalam. Jika Tuhan adalah energi kesadaran yang menyusun segalanya, dan kita semua adalah manifestasinya, percikan-percikan dari api ilahi yang sama, maka ibadah bukan lagi tentang menyenangkan sosok Tuhan di langit yang terpisah dari kita. Ibadah adalah tentang menyelaraskan getaran energimu dengan getaran energi ilahi itu sendiri. Setiap doa yang tulus, setiap meditasi yang mendalam, setiap tindakan baik yang lahir dari keikhlasan, setiap momen syukur yang kita rasakan, itu semua bukan lagi upaya untuk mendapat pahala dari entitas eksternal. Itu adalah latihan yang kita lakukan untuk mengatur frekuensi energimu sendiri, untuk membersihkan kebisingan yang mengganggu, agar kita dapat beresonansi secara lebih murni dengan sumber agung itu. Ini adalah upaya untuk menyingkirkan ego yang memisahkan dan kembali merasakan kesatuan. Ketika kita sholat, bermeditasi, beribadah, kita menciptakan medan energi kesadaran yang kuat, yang tidak hanya mempengaruhi diri kita, tetapi juga lingkungan di sekitar kita. Frekuensi tinggi dari rasa syukur, cinta, dan kedamaian akan menarik lebih banyak frekuensi serupa ke dalam hidup kita, sesuai hukum resonansi dan hukum tarik-menarik. Dan jika kita semua terbuat dari energi yang sama, jika di inti terdalam kita adalah manifestasi dari satu kesadaran ilahi yang sama, maka memisahkan diri berdasarkan label agama, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha,
Ateis adalah seperti sepotong gelombang laut yang membenci gelombang laut lainnya hanya karena bentuknya sedikit berbeda atau karena diberi nama yang berbeda. Itu tidak masuk akal. Semua gelombang adalah laut. Semua manusia adalah energi ilahi dalam wujud yang berbeda. Titik berat agamamu bergeser secara revolusioner dari fokus pada ritual eksternal yang kaku menuju transformasi internal yang fundamental. Dari rasa takut akan hukuman yang menghantui menuju rasa satu yang mendalam dengan seluruh alam semesta. Dari menghakimi yang lain atas perbedaan keyakinan mereka menuju mengasihi diri yang lain yang juga adalah manifestasi dari yang ilahi. Inilah intisari atau jalan atau jantung spiritualitas yang diajarkan oleh semua nabi dan guru spiritual agung sepanjang sejarah. Sains kini memberi kita peta yang lebih jelas, bahasa yang lebih universal untuk memahami jalan itu. Bagian 4. Revolusi diri. Siapakah aku yang sejati? Lalu di tengah semua penemuan dan perubahan paradigma ini, siapa aku yang sejati? Jika tubuhku adalah kumpulan energi, pikiranku adalah gelombang energi pikiran, emosi, memori yang terus bergerak dan berubah. Maka aku yang sejati bukanlah itu semua. Aku bukanlah tubuh yang fana ini. Bukan pula pikiran yang bergejolak ini. Aku adalah sang pengamat sadar di balik semua energi ini. Aku adalah kesadaran murni yang sedang mengalami menjadi manusia, yang sedang merasakan sensasi kehidupan, yang sedang mengamati tarian energi ini. Dalam bahasa Islam, ini mungkin sangat dekat dengan konsep ruh yang ditiupkan langsung oleh Allah ke dalam jasad Adam, sehingga manusia memiliki percikan ilahi. Dalam tradisi Kristen, ini dikenal sebagai the spark of divine atau bait Allah di hati setiap individu. Dalam Hindu dan Buddha, ini adalah konsep Atman atau jiwa individu yang pada hakikatnya menyatu dengan Brahman atau kesadaran semesta. Kau bukanlah jasad fana ini. Kau bukanlah identitas yang diciptakan oleh masyarakat. Kau adalah percikan eternal dari api kesadaran ilahi itu sendiri. Kau adalah manifestasi dari Tuhan yang sedang mengalami dirinya sendiri dalam bentuk yang terbatas, dalam perjalanan yang unik bernama kehidupan. Dan begitu kau menyadari kebenaran yang membebaskan ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Segala batasan yang kau yakini selama ini akan runtuh, digantikan oleh pemahaman akan potensi tak terbatas dirimu. Kesimpulan, agamaku adalah cinta. Jadi, apakah ini mengubah agamamu? Mungkin tidak. Identitas agamamu mungkin tetap sama, tapi ini pasti akan mengubah cara kamu memandang agamamu, cara kamu memandang Tuhanmu, dan yang paling penting, cara kamu memandang dirimu sendiri dan sesamamu. Ini bukan tentang menjadi tidak beragama atau meninggalkan tradisi. Justru sebaliknya, ini adalah tentang menjadi lebih spiritual, lebih terhubung, lebih connected dengan sumber dari segala sumber. Menjadi lebih penuh cinta karena kini kamu melihat cinta sebagai bahasa universal yang menyatukan kita semua. Kita tidak perlu lagi berdebat siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Karena kebenaran esensial itu satu, energi itu satu, hanya bahasa, ritual, dan nama-nama yang berbeda. Kita semua sedang mencoba memahami dan menyelaraskan diri dengan realitas ini sama. Jadi, tantanganku untuk kamu, coba duduk dalam hening, bahkan hanya 5 menit, pejamkan matamu, sadari nafasmu, sadari energi yang mengalir dalam dirimu, yang membuat jantungmu berdetak, darahmu mengalir. Itulah doa yang paling jujur, ibadah yang paling murni, karena kamu sedang menyentuh esensimu yang ilahi. Kemudian, lihatlah orang lain, bukan sebagai Muslim, Kristen, Hindu, atau ateis,
bukan sebagai orang kaya atau miskin, bukan sebagai teman atau musuh. Lihatlah mereka sebagai manifestasi energi ilahi yang lain, sebagai cerminan dari dirimu sendiri yang sedang menjalani perannya dalam perjalanan kesadaran mereka. Jika pemikiran ini beresonansi denganmu, bagikan video ini kepada satu orang yang kamu cintai, terutama mereka yang mungkin memiliki pemahaman agama yang berbeda dan mungkin sedang mencari makna yang lebih dalam. Mari kita mulai percakapan yang lebih damai, lebih mendalam, dan lebih menyatukan. Agamaku adalah cinta, dan sains baru saja membuktikan bahwa kita semua terbuat darinya. Terima kasih telah menemani di perjalanan pemikiran ini. Sampai jumpa di pemikiran berikutnya.